Kita akan mulai impak kita pada pagi hari ini. Yuk, adik-adik. Kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita. Mana kabarnya pengen lihat nih? Alkitabnya udah disiapin belum? Coba kasih lihat. Mana. Oke, good. Oke, jadi di sini kabar bacain dulu ya, ada tata tertib untuk IMPA melalui Zoom. Yang pertama itu, kita penulisan format nama. Jadi tuliskan nama kalian dan sektornya. Kalau kelasnya kan udah dipisah nih kelasnya, kelas AT. Jadi kelasnya nggak usah ditulis lagi ya. Cuma nama sama sektor aja. Contohnya, Gaby sektor 12. Oke, selanjutnya kita harus berpakaian rapih. Nih, adik-adik udah pakaian rapi belum? Udah ya, pastinya. Udah cantik-cantik sama ganteng-ganteng nih, kabar lihat. Baru menyiapkan Alkitab, Kidung Ceria, dan celengan persembahan. Dan uang persembahan juga. Nah, coba siapin Alkitabnya. Kabar pengen lihat nih, Alkitabnya mana. Coba kasih tunjuk. Kasih tunjukin Alkitabnya tadi. Udah disiapin belum? Oke, good. Mantap. Oke, selanjutnya pastikan gadget dan koneksi internet berfungsi dengan baik ya. Biar kalian bisa mengikuti IMPA dengan baik juga, bisa dengarkan firman Tuhan. Nah, selanjutnya, oke, kita harus matikan atau mute mic ketika tidak berbicara. Jadi adik-adik harus di-mute ya untuk Zoom-nya. Oke, selanjutnya tidak mencoret-coret Zoom. Dan nih, terpenting lagi nih, menyalakan video jika memungkinkan. Mana nih, ada beberapa yang belum nyalain videonya nih, Kabara lihat. Kabara Kak Ita Kaneti kan pengen lihat nih wajah adik-adiknya. Masa cuma ada tulisan nama doang nih. Ada Rere nih, belum nyalain kamera. Oke. Siapa lagi nih? Oke, selanjutnya mengambil sikap duduk yang baik. Harus terlihat di layar, walaupun nyalain kamera, tapi adik-adik harus kelihatan nih di kamera. Jangan lihat yang lain, jangan cuma lihat langit-langit doang. Kakak-kakaknya kan pengen lihat wajahnya adik-adik ya. Oke, next. Selamat pagi, Kak Bara. Selamat pagi. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita nih, kita mau bersaat teduh dulu ya. Oke, siap. Kita bersaat teduh, dimulai. Amin. Oke, saat teduh selesai. Nah, adik-adik kita mau nyanyi satu pujian nih. Kita bangkit berdiri dulu. Anak-anak Allah, Yesus Kristus, yes. Oke, kita akan menyanyikan lagu pertama kita. Tuhan Yesus baik. Wah, biasa sekali ya. Oke, mainkan. Kesurahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi
Oke, wah, Tuhan Yesus baik ya. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk Impa kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 20. Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Ya, adik-adik, kita akan doa pembuka. Ya, kita siapkan hati kita, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, kami berkumpul Tuhan di Zoom ini Tuhan, akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, berkatilah kami Tuhan, biarlah kami dapat mengikuti IMPA ini dengan baik Tuhan. Berkatilah koneksi yang ada Tuhan, biarlah kiranya berkat dari Tuhan melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik jangan duduk dulu. Kita masih bangkit berdiri, anak-anak Allah. Yesus Kristus. Yes. Oke, bangkit berdiri dulu. Kita akan menyanyikan satu pujian lagi dari Kidung Ceria 35. Tuhan tidak lupa, bait 1 dan 2. Tuhan tidak lupa akan orang yang penang, orang yang berduka dan pikulannya berat. Tuhan tidak lupa dalam orang berseru, Dia memberikan pertolongan yang perlu. Oke adik-adik, kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membaca pembacaan Mazmur kita. Kita masih bangkit berdiri, ayo siapkan Alkitabnya kita. Jadi siapin. Kita akan membaca dari Mazmur 37 ayat 27 sampai 29. Oke, yang sudah ketemu katakan yes. Mazmur Yes. 7. Yes. Yes. Oke. Yes. Oke, sudah semua ya. Oke, kita akan membacanya berbalasan. Kabara akan membacakan ayatnya yang tercetak keluar. Adik-adik dan kakak lain akan membacakan ayat yang tercetak ke dalam. Oke. Mazmur 37 ayat 27 sampai 29. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
Oke. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak Meninggalkan orang-orang yang mengasihinya. sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. tetapi anak Tapi anak cucu orang-orang fasik akan dihinakan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri. dan biasa. Oke, amin. Terima kasih adik-adik. Oke, kita akan selanjutnya akan ada kesaksian pujian nih. Oke, Kak Bara minta 2 nih, 2 adik layan untuk kesaksian pujian. Ada yang mau nggak ya kesaksian pujian? Ayo kita harus berani. Seperti anak-anak Allah. Ada Gaby. Siapa nih yang mau? Oh, Gaby. Gaby. Sudah raise hand. Gaby mau nih. Mau kesaksian pujian apa, Gaby? Mau nyanyi, puisi, bercerita, atau apa nih? Mau nyanyi, Kak? Oke, nyanyi apa? Aku berbahagia. Oke. Dipersilakan, Gaby. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Oke. Wah, terima kasih, Gaby. Oke, selanjutnya siapa nih yang mau nih? Hans. Oke, Hans. Ada lagi nih. Boleh ceritakan, Kak? Boleh cerita. Ayo. Di waktu hari Senin lalu kan ada PTS sampai hari Senin depan. Nah, Hans belajar dan berdoa terus. Jadi Hans dapat banyak nilai bagus. Karena kuasa Tuhan dan juga karena kuasa Tuhan. Udah, Kak? Wah, hebat. Iya, berarti. Wah, keren ya. Wah, Hans ini berarti mengandalkan Tuhan saat ujian juga ya. Jangan lupa kalau ujian itu juga harus belajar ya tadi. Benar, good. Tadi juga Gepi juga bagus ya kesaksiannya. Wah, keren-keren. Oke. Berarti minggu depan nih, kakak minta yang lain juga harus berani juga kesaksian pujian kayak Hans dan Gaby. Oke. Nah, setelah kesaksian pujian, kita akan masuk ke ayat hafalan. Kita siapkan Alkitab kita lagi. Yuk, kita buka ayat hafalannya nih. Dari Galatia 6 ayat 9. Oke. Coba dibaca dulu nih. Galatia 6 ayat 9 nih. Kabar bacain ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Oke, sekali lagi. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah.
Ya, oke Kak Bara kasih waktu berapa menit ya Kak Neti ya? Kira-kira nih mau kasih waktu biar bisa hafal nih on the spot, biar langsung. 2 menit dulu Kabara coba. Oke, 2 menit. Soalnya anak tanggung Cepet ini ya. luar biasa nih. Cepet Mm-mm. tolong hafalin Kak. Iya, cepet ya bisa ya. Oke, 2 menit ya dikasih waktunya. Nanti tolong Kak Dias langsung ilangin ya ini biar nggak ada di slide. Biar adik-adiknya itu integritas, tidak ngelihat bacaan. Kalau udah ada yang hafal, boleh langsung raise hand ya. Udah 1 menit nih, kayaknya udah ada yang ngapal nih. Nih, siapa nih yang hafal nih? Yang udah hafal siapa ya? Ah, Willy nih, raise hand, Willy. Oke, Willy udah hafal, Willy? Aku coba ya Kak. Oke, Kak Dias boleh matikan dulu? Oke, siap. Aku coba ya Kak. Iya, Willy. Silakan. Janganlah kita bergemu-gemu untuk berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, aku agak lupa kan dua terakhir. Coba ulang lagi, sekali lagi. Janganlah kita bergemu-gemu untuk berbuat baik, karena apabila kalau sudah datang waktunya, aku lupa Kak. Oke, nggak apa-apa Willy. Oke, yang penting udah berani. Hafalin lagi ya, coba. Ini ada selanjutnya ada Matthew. Oke, coba Matthew. Halo, tes. Iya, kedengeran suaranya Matthew. Oke, silakan. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Wah, keren banget. Bisa ya, Matthew. Wah, hebat. Oke, good. Selanjutnya ada Hans nih. Satu lagi. Nah, Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak melemah. Jika kita tidak menjadi lemah. Oke. Oke, satu lagi nih boleh nih, satu lagi. Yang cewek nih belum ada nih. Kak, ini semua screen-nya hitam, Kak. Koneksinya kali.
Adakah yang bisa nih? Tadi cowok semua nih, yang cewek-cewek, ayo dong coba hafalannya. Bisakah? Ada Rere, Ada Rere, puji kabar. Tuhan. Ada, oke. Coba Rere. Galatia 6 ayat 9. Mana kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, kita tidak menjadi lemah. Oke, good. Wah, hebat. Oke, wah pinter-pinter nih. Anak-anak tanggung semua nih. Hebat deh kalau ayat hafalannya. Ya, adik-adik, jangan lupa ya, walaupun udah on the spot, tetap kita harus direkam. Nanti kasih ke kakak layan di sektornya masing-masing. Paling lambat itu hari Kamis, tanggal 30. Oke ya, jangan lupa videonya. Next, kita akan menyanyikan pujian. Kita bangkit berdiri, anak-anak Allah. Yesus Kristus. Yesus Yes. Kristus, yes. Oke. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 137, Senang Ku Baca Alkitab. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Oke, adik-adik, kita akan mau pisah kelas nih. Adik-adik, jangan lupa tulis nama ya dan sektornya. Soalnya kita mau breakout room. Nanti kalau adik-adik nggak tulis nama dan sektornya, kakak-kakak nggak tahu nih sektornya di mana. Oke ya. Ini Kak Bara pengen tanya nih, ini ada Nurwati Jatipon Bekasi, ini siapa ya? Sektor berapa? 15. Oh, sektor Kita nggak 15. bisa ganti nama. Oke, ini siapa namanya? Sektor 15? Namanya siapa nih? Andre. Oh, Andrea. Oh, Andrea sektor 15. Andrea sektor Oke 15. deh. Soalnya Kak Bara nggak tahu nih. Namanya belum diubah. Nggak dibuka soalnya mukanya Andrea. Jadi nggak kelihatan. Oke. Juga nggak bisa. Merahku. Oke. Adik-adik udah bisa join ya di sektornya masing-masing. Ya, Kak. Untuk sektor 1 sampai 8 itu sama Kak Ita. Jadi masuk breakout room.
Yang sektor 9 sampai sektor 16 tetap stay di sini. Tetap stay di main room. Sepuluh, 9, 13. Kevin udah semua ya nih Kak. Oke. Mbak oke kayaknya. Udah semua ya. Yap. Oke, selamat pagi adik-adik. Pagi, Kak. Pagi, Selamat Kang. pagi semua. Sudah semangat semua ya. Tadi sudah memuji Tuhan, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik siapin Alkitabnya dulu. Ya. Nanti mau ajak adik-adik buka dulu dari Matius. Perjanjian baru. Matius pasal 12. Matius pasal 12 ayat 9 sampai 15a. Disiapin Alkitabnya dulu, jadi nanti kita nggak buka-buka lagi, langsung berdoa. Langsung baca Alkitab. Udah ketemu semua? Matius 12 ayat 9 sampai 15a. Matius berapa, Kak? Matius pasal 12 ayat 9 sampai 15a. Ada di layar, Matius pasal 12 ayat 9 sampai 15a. Dah, udah semua? Oke. Udah ketemu Kevin Kalisa? Kalau udah kita mau berdoa yuk. Lipat tangannya. Tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, yang kami kasihi, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini Engkau boleh kumpulkan kami, berikan kami kesehatan, berikan kami kesempatan, sehingga kami boleh kembali beribadah di IHMPA dalam link Zoom ini. Ya Bapak, khususnya kami saat ini dari sektor 9 sampai 16, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Tuhan Yesus memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Ampuni segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sampai berjumpa lagi nih. Selamat berjumpa kembali kita di kelas anak tanggung sektor 9 sampai 16, IMPA 27 Maret. Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat ya? Sehat, Kak. Iya. Oke adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, hari ini siapa yang minggu lalu IMPA? Saya. Ya, ada yang ingat ceritanya tentang apa minggu lalu? Aku lupa, Kak. Tentang Raja Yehuda, namanya Raja Asa, Kak, Asa. sekali. Raja Asa. Iya. Raja Asa itu Terus Nabi Azaria kan? Azaria. ada Nabi Azaria. Raja Asa itu memimpin Yehuda dengan takut akan Tuhan. Tetapi waktu itu bangsa Yehuda tidak takut akan Tuhan. Mereka hidup menyembah, masih menyembah dewa, menyembah berhala. Ada yang ingat pesannya Azaria, Nabi Azaria
kepada Asa? Ayo, dibilang apa? Salah jangan. Kalau ingat aku nggak boleh kayak nyembah berhala gitu. Iya, nggak boleh menyembah berhala. Yang paling ini adalah pesannya, kuatkanlah hatimu. Jangan lemah, karena akan ada upah bagimu. Jadi, Raja Asa itu adik-adik setelah mendengar pesan firman Tuhan lewat Nabi Azaria, dia menguatkan hatinya, dia tidak takut, dia berusaha untuk memimpin bangsa Yehuda untuk kembali kepada Tuhan, untuk kembali menyembah Tuhan. Jadi semua patung-patung yang ada di sana dihancurkan adik-adik, supaya bangsa Israel kembali menyembah Tuhan, dan bangsa Yehuda atau bangsa Israel ini mereka kembali bersumpah setia untuk setia kepada Tuhan. Jadi pesannya minggu lalu, kita tidak boleh apa? Tidak boleh takut, tidak boleh lemah. Ya, karena pesan minggu lalu adalah kamu harus menjadi apa? Kuat. Caranya gimana menjadi kuat? Kuat di dalam Tuhan, selalu mencari Tuhan dalam setiap saat, dalam setiap keadaan kita mencari Tuhan. Tuhan pasti akan menolong. Jadi mencari Tuhan itu dengan cara apa? Berdoa, membaca firman Tuhan, saat teduh, ya kan? Di situ kita akan semakin mengenal Tuhan, tahu akan perintah-perintah Tuhan. Nah, disitulah adik-adik ketika kita selalu mencari Tuhan, Tuhan mau nggak ya kita temui? Mau, pastinya. Tuhan akan semakin dekat sama kita, semakin sayang sama kita. Ya, itu pesan firman Tuhan minggu lalu. Sekarang apa ya firman Tuhan hari ini? Adik-adik tadi udah siapin ya Alkitabnya. Bacaannya dari Matius 12 ayat 9 sampai 15. Kaneti ajak adik-adik kalau bisa, adik-adik boleh berdiri. Kita mau membaca firman Tuhan. Ya, kalau memungkinkan, adik-adik bisa berdiri, kita membaca firman Tuhan dari Matius 12 ayat 9 sampai 15a. Ya, adik-adik boleh dibuka mute-nya, kita bacanya bergantian ya. Kaneti baca ayat 9, adik-adik ayat 10, demikian selanjutnya. Kita mulai ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Mereka manusia jauh berharga daripada domba, karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu, dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang yang mengikuti Yesus dan Bacaan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk lagi. Ya, adik-adik, sebelum Kaneti kita sama-sama merenungkan bacaan tadi, Kaneti mau tanya, ada yang tahu siapa yang menulis kitab Injil Matius? Siapa yuk? Ya, jadi Matius ini adalah
salah satu ya, Injil dari kitab Injil. Ada 4 ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, dia yang pertama nih. Ditulisnya di sini, Matius, kitab Injil pertama dalam Perjanjian Baru. Siapa yang tulis? Ya, yang tulis adalah Matius sendiri. Matius yang menulis ini adalah Matius, salah satu dari 12 orang murid Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, Injil Matius ini, adik-adik, di dalamnya isinya ada silsilah tentang Tuhan Yesus. Dari pertama, dari Bapak Abraham sampai Tuhan Yesus. Itu siapa aja. Jadi kalau adik-adik mau tahu sejarahnya sampai ke Tuhan Yesus, itu siapa aja, ibunya, neneknya, nenek moyangnya, ya. Jadi keturunannya adik-adik. Adik-adik kan tahu kan dari keturunan Daud, ya. Tapi dari situ di silsilah di Matius pasal pertama tuh ada silsilahnya tentang Tuhan Yesus. Terus ada adik-adik tentang diceritakan kelahiran Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan Yesus selama ada di dunia ini, di bumi ini. Terus ada ditulis tentang kematian, peristiwa kematian Tuhan Yesus, kebangkitan, sampai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi semuanya isinya menceritakan tentang kehidupannya Tuhan Yesus. Nah, Injil Matius ini ditujukan untuk semua orang adik-adik. Jadi nggak cuma orang Yahudi aja, tapi untuk semua orang, masuk kita juga adik-adik. Adik-adik tahu nggak Matius ini sebelum mengikut Tuhan Yesus pekerjaannya apa ya? Sebelum dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus, siapa yang tahu pekerjaannya Matius? Gembala. Apa pekerjaannya? Gembala kah? Bukan, salah. Kurang tepat. Itu duit-duit gitu Nelayan loh. kak, nelayan. Hitung duit-duit. Kayak Nelayan kan pernah di film, pernah nonton. Jadi Tuhan Yesus lagi mau itu Matius, dan Matius kayak itu emas, kayak koin-koin gitu kan. Agak-agak mirip-mirip ya. Jadi Matius itu nambang. adalah pemungut cukai, atau kayak pemungut cukai sekarang mungkin pajak kali ya. Iya, suka mungut-mungutin duit, bener. Tapi mungut-mungutin duitnya nggak benar, tidak sesuai dengan, jadi dilebih-lebihin, lebih gede gitu ya. Jadi dia waktu itu belum bertobat, tetapi setelah bertemu Tuhan Yesus, dia bertobat dan dia meninggalkan pekerjaannya dan menjadi murid Tuhan. Ya, adik-adik, bacaan kita hari ini itu dari Matius 12 ayat 9 sampai 15a. Tadi di sini di judulnya itu Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya. Jadi adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus masuk nih ke rumah ibadat mereka, ke rumah ibadat orang Yahudi yang ada di situ pada saat itu. Ternyata yang ada di situ itu adalah siapa aja adik-adik? Ada di situ dikatakan orang yang sakit. Sakitnya apa ya? Ada seorang yang mati sebelah tangannya. Maksudnya adik-adik, sebelah tangannya tidak bisa digerakkan, atau kalau kita bilang lumpuh ya, lumpuh sebelah tangannya. Nah, adik-adik kira-kira gimana ya kalau tangan kita ada dua? Yang satu bisa dipakai nih, bisa pegang gelas, bisa nulis, bisa baca buku, megang buku, bisa melakukan pekerjaan, nyuci piring, segala macam. Tapi kalau yang tiba-tiba yang sebelah nggak bisa digerakkan gimana? Pasti rasanya nggak nyaman ya, nggak enak, terus nggak berfungsi. Wah, pasti nggak enak banget tuh ya. Nggak bisa digerakin, sakit tangannya. Iya. Nah, ternyata waktu Tuhan Yesus masuk ke rumah ibadat itu, ada orang itu adik-adik yang lumpuh, yang mati sebelah, tangannya nggak bisa digerakin, jadi tidak berfungsi. Ya, kasihan sekali ya adik-adik ya. Nah, ternyata tidak hanya ada orang itu, orang yang sakit itu, tapi ada juga orang-orang Farisi adik-adik yang ada di situ. Orang Farisi adik-adik tahu nggak siapa? Tahu kak, orang pengikut Tuhan Yesus? Pengikut Tuhan Yesus. Ada lagi jawaban yang lain? Aku lupa kak, aku Orang nggak. Farisi kira-kira dia suka nggak sama Tuhan Yesus? Menurut adik-adik. Iya kak. Dia nggak suka sama ajaran Tuhan Yesus. Jadi orang Farisi ini adik-adik adalah dia sebenarnya kelompok para rabi atau guru. Jadi dia sangat tahu
tentang kitab Taurat Musa. Jadi dibilang itu ahli-ahli Taurat. Ya kan, dia sangat tahu adat istiadat nenek moyang mereka, adik-adik, dari zaman Musa. Dan itu dilakukan sama mereka terus-menerus. Tetapi orang Farisi ini anehnya dia tahu tentang kitab Taurat, tapi mereka orang-orang ini tidak suka sama Tuhan Yesus. Kenapa ya? Kalau dicerita 2 minggu lalu, karena mereka menganggap Tuhan Yesus itu mau bikin ajaran baru yang tidak sesuai dengan ajaran atau kebiasaan adat istiadat yang biasa dilakukan dari nenek moyang mereka. Padahal Tuhan Yesus itu tidak untuk meniadakan adik-adik, tetapi Tuhan Yesus mau memberikan pengajaran yang benar karena ternyata mereka melakukannya dengan tidak benar, adik-adik. Nah, dari kita mau masuk nih ke cerita yang tadi kita baca. Jadi apa yang terjadi adik-adik? Ketika Tuhan Yesus melihat ada seorang yang mati sebelah tangannya, nah mereka bertanya nih pada Tuhan Yesus. Mereka ini siapa maksudnya? Orang-orang Farisi ini adik-adik. Iya, yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Kenapa mereka bertanya? Mau mencari-cari kesalahannya Tuhan Yesus supaya bisa mengusir Tuhan Yesus atau menangkap Tuhan Yesus ya. Nah, di sini mereka tanya nih, ngetes siapa yang suka ngetes nih? ngetes Tuhan Yesus. Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Katanya gitu adik-adik. Ya, maksudnya supaya mereka dapat mencari kesalahan Tuhan Yesus. Karena ternyata adik-adik, menurut kebiasaan mereka pada hari Sabat, kalau hari Sabat itu kalau kita sekarang ini adalah hari Minggu, hari istirahat, hari perhentian, di mana kita harus beribadah kepada Tuhan. Jadi menurut orang-orang Farisi, tidak boleh melakukan pekerjaan apapun pada hari Sabat atau hari Minggu kalau kita sekarang ya adik-adik. Kalau orang Yahudi, mereka hari Sabtu atau ada beberapa kayak teman-teman kita di Katolik itu hari Sabtu mereka ibadah. Tapi kalau kita di Protestan ini hari Minggu karena berdasarkan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi hari Sabatnya itu hari Minggu. Nah, katanya menurut mereka tuh kalau hari Minggu, hari Sabat itu untuk ibadah, nggak boleh melakukan pekerjaan lain. Ya kan harus ibadah aja, termasuk menolong orang juga nggak boleh. Gitu adik-adik. Jadi mereka mau nanya nih, mau ngetes Tuhan Yesus. Nah, tapi Tuhan Yesus tahu nggak adik-adik maksudnya orang Farisi ini? Iya. Next Kak, gambarnya maju Kak Bara. Iya. Tuhan Yesus tahu adik-adik. Tuhan Yesus tahu bahwa apa adik-adik? Bahwa mereka ingin mengetes, ya kan? Tuhan Yesus ingin orang Farisi ini mau mengetes. Nah, Tuhan Yesus bilang kepada mereka, apa yang dikatakan? Jika ada domba yang kamu punya itu jatuh adik-adik ke dalam lubang, nah pada hari Sabat, pada hari Minggu, apa yang kalian lakukan? Tidakkah kalian akan menolongnya? Tidakkah kalian akan mengeluarkannya, menolong dombanya itu? Karena binatang peliharaan mereka pada saat itu domba. Nah mereka langsung diam adik-adik, karena memang benar adik-adik bahwa mereka pasti kalau itu menguntungkan mereka, mereka akan melakukannya, mereka akan melanggar walaupun mereka tidak boleh melakukan apa-apa menurut mereka di hari Sabat. Nah, Tuhan Yesus bilang, bukankah domba itu bukankah manusia itu lebih berharga daripada domba, adik-adik? Kalau domba aja ditolong, domba itu ditolong, harusnya kita lebih menolong manusia yang sangat berharga di hadapan Tuhan, ciptaan yang paling mulia. Karena itu dibilang di ayat 12, apa adik-adik? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Nah, perkataan Tuhan Yesus ini adalah tema kita pada hari ini. Boleh berbuat baik pada hari Sabat, hari Minggu. Di slide yang sebelumnya, Kak. Iya, jadi tema kita hari ini adalah rajin berbuat baik. Baik. Ya. Sebelumnya kayaknya Kak Bara. Rajin berbuat baik. Nah, kalau dibilang rajin berarti
Apakah cuma dilakukan sekali? Misalnya contoh perbuatan baik, misalnya adik-adik berdoa. Kalau berdoanya sekali, dalam seminggu rajin nggak? Enggak. Enggak. Kalau rajin itu berarti terus-menerus setiap saat sering dilakukan. Nah, itu namanya rajin adik-adik, atau tekun atau setia. Rajin berbuat baik. Jadi kita harus rajin berbuat baik, bukan sekali-sekali doang. Kalau kita lagi pengen berbuat baik, atau kalau kita lihat orang perlu ditolong, kita mau tolong. Kalau enggak, ya enggak begitu adik-adik. Tapi rajin itu mengatakan selalu adik-adik, selalu berbuat hal yang baik. Ini tema kita hari ini, rajin berbuat baik. Oke, kita lanjutkan. Adik-adik, apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus berkata, kita boleh berbuat baik pada hari Sabat? Maju lagi Kabara. Slide-nya. Kata Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus berkata, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Tuhan Yesus bilang kepada orang yang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Nah, apa yang dilakukan orang itu adik-adik? Orang itu mengulurkan tangannya, maka pulihlah tangannya. Pulih itu artinya sembuh, menjadi sehat adik-adik. Menjadi sehat seperti tangannya yang sebelah. Ya adik-adik, Tuhan Yesus nggak perlu raba dulu, nggak perlu periksa dulu, diurut dulu, dikasih minyak dulu adik-adik. Tuhan Yesus langsung melakukan mujizat. Mujizatnya apa adik-adik? Menyembuhkan tangan orang yang mati tadi sebelah, yang sakit tadi menjadi sehat lagi adik-adik. Ya, kenapa adik-adik tangannya langsung pulih adik-adik? Ketika Tuhan Yesus berkata, ulurkan tanganmu, orang itu mengulurkan tangannya dan tangannya menjadi sehat. Karena Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan segala macam penyakit adik-adik. Ya, dan karena orang yang sakit itu mau percaya kepada Tuhan Yesus. Orang yang sakit itu mau taat melakukan perintah Tuhan. Jadi dia nggak nanya lagi, ngapain sih Tuhan? Ini apa harus ngulurin? Ngapain sih? Dia nggak nanya lagi. Ketika Tuhan Yesus kasih perintah, dia percaya dan dia melakukan. Dia langsung mengulurkan tangannya sehingga tangannya menjadi sehat, menjadi sembuh kembali adik-adik. Karena iman, ketaatan kepada Tuhan, orang yang sakit itu menerima mujizat, tangannya menjadi sembuh adik-adik. Nah, kira-kira gimana perasaan orang itu adik-adik? Pasti dia merasa senang. Tadinya tangannya nggak bisa digerakin, dipegangin terus adik-adik nggak bisa ngapa-ngapain. Tahu-tahu sembuh. Dia senang sekali, dia bersuka cita sekali. Tapi adik-adik yang terjadi sama orang Farisi kebalikannya. Mereka tidak suka. Waduh, Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Mereka di sini dikatakan di ayat 14, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekokol untuk membunuh dia, membunuh Tuhan Yesus. Nah, tapi Tuhan Yesus tahu maksud mereka, lalu Tuhan Yesus pergi dari sana. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini, apa yang bisa kita pelajari ya adik-adik? Iya. Next, Kak. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk apa adik-adik? Yang pertama, di mana saja adik-adik berada harus menjadi berkat bagi semua orang. Jadi nggak boleh pilih-pilih, yaitu dengan rajin berbuat baik. Seperti tadi perintah Tuhan Yesus, khususnya adik-adik kita harus berbuat baik kepada orang-orang yang mengalami kesusahan, yang perlu dibantu. Kalau kita bisa lakukan menolong orang lain, kita harus menolong orang lain. Itu kita menjadi berkat bagi semua orang. Nggak boleh beda-bedain. Saya nggak suka sama dia. Dia mah bukan orang kaya. Dia mah nggak asik orangnya. Nggak boleh adik-adik. Berbuat baik kepada semua orang tanpa kecuali. Nggak boleh membeda-bedakan. Terus yang kedua, berbuat baik dalam setiap kesempatan. Jadi setiap saat adik-adik di mana saja, kapan saja, lakukan dengan tidak jemu-jemu, artinya tidak bosan, terus melakukan perbuatan baik
yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dengan hati yang tulus. Jadi adik-adik kalau berbuat baik hatinya harus tulus, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan oh iya nanti kan kalau saya berbuat baik sama dia nanti kan dia kan asik nih orangnya nih mau temenan sama aku karena dia apa namanya orang kaya misalnya. Jadi nggak boleh adik-adik mengharapkan suatu imbalan, harus dengan tulus. Jadi pesannya itu ada dua ya, di mana saja, kapan saja, jadi berkat dengan cara berbuat baik. Khususnya orang-orang yang mengalami kesusahan atau membutuhkan bantuan kita. Yang kedua, berbuat baik dalam setiap kesempatan. Dan lakukan dengan tidak jemu-jemu. Nggak bosan-bosan adik-adik berbuat baik dengan hati yang tulus, tidak mengharapkan sesuatu adik-adik. Karena Tuhan yang akan memberi upahnya adik-adik kalau kita suka atau rajin berbuat baik. Contohnya adik-adik, jadi boleh nggak Kaneti tanya, boleh nggak berbuat baik pada hari Sabat, hari Minggu, atau hari Minggu habis impak langsung tidur-tiduran aja, nggak mau ngerjain apa-apa? Boleh, malah harus selalu berbuat baik, termasuk di hari Sabat atau hari Minggu adik-adik. Kalau kita bekerja kan hari Minggu libur ya, kalau sekolah juga libur kalau hari Minggu, tapi berbuat baik nggak ada liburnya, setiap hari termasuk hari Minggu, hari Sabat. Next Kak, ada contohnya nih Kak Bara nih. Contohnya adik-adik siapa yang suka bantu mencuci piring, kalau habis makan cuci piringnya sendiri. Bantu papa, bantu mama. Jadi kan kalau adik-adik udah besar ya, anak kelas tanggung pastinya udah bisa nyuci piring sendiri. Ya, itu kalau adik-adik di rumah bisa bantu nyapu, bisa bantu bersihin rumah, bantu ngepel, bantu lap-lap, bersih-bersihin, rapi-rapihin peralatan adik-adik atau mainan adik-adik. Nah, itu sudah berbuat baik, sudah membantu di rumah ya. Walaupun hari Minggu, jangan hari Minggu, Mama, kalau hari Minggu aku perek ya, aku libur, perek lagi, libur nggak mau nyuci piring, Mama, kan aku sekolahnya juga libur, jadi aku nyuci piringnya libur ya. Ya, nggak begitu adik-adik, tetap melakukan yang baik, nggak ada liburnya kalau berbuat baik itu. Yang libur sekolahnya, yang libur kalau kakak-kakak kerja libur untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau berbuat baiknya nggak ada libur, harus tetap berbuat baik. Terus adik-adik, gambar kedua Kak Bara. Siapa yang kalau dengar temennya sakit, terus adik-adik, aku mau kunjungan virtual. Ya, kalau sekarang zamannya virtual nih, online. Ada yang ngajak, kita ini lu WA call, atau kita virtual lewat Zoom. Kita mau ini nih, mau ngobrol, mau berdoa untuk teman kita yang sakit, kita mau kasih semangat supaya dia cepat sembuh. Ya, nah itu nih, jadi memberikan perhatian. Walaupun hari Minggu bisa juga adik-adik telepon temennya yang sedang sakit, video call. Kamu harus semangat, minum obat, makan yang banyak, istirahat supaya cepat sembuh. Ayo kita berdoa yuk. Ada nggak yang kunjungin temennya nih secara online, virtual ya, supaya berdoa supaya temennya cepat sembuh. Nah, itu juga contoh perbuatan yang baik. Jadi kita nggak bisa ketemu teman, tapi kita bisa loh tanya kabar. Kita bisa loh berdoa buat teman kita. Nah, adik-adik, ada lagi nih penutupnya, pesan Tuhan Yesus. Apa ya pesan Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, yang pertama, sebagai anak Tuhan, adik-adik harus rajin berbuat baik. Karena apa adik-adik? Firman Tuhan nih ada di Yakobus 2 ayat 26. Apa adik-adik? Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi adik-adik, berbuat baik itu adalah perintah Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengasihi Tuhan Yesus, kita mau taat melakukan perintah Tuhan Yesus, yaitu berbuat baik kepada siapa saja. Karena kalau kita percaya doang, tapi kita tidak melakukan perintah Tuhan, itu berarti sama aja bohong, katanya seperti mati adik-adik. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman kita kepada Tuhan harus ditunjukkan lewat perbuatan yang baik. Yang kedua adik-adik, kita harus minta kepada Tuhan agar kita memiliki hati yang
penuh kasih, yang berbelas kasih kepada setiap orang. Sehingga kita mau menolong orang yang sedang dalam kesusahan dengan cara macam-macam adik-adik yang bisa kita lakukan. Paling pertama itu adalah kita bisa mendoakan. Kalau kita bisa telepon, kita kunjungi virtual, kalau kita bisa melakukan hal yang lebih, kita lakukan. Tapi paling pertama kita bisa berdoa untuk orang yang kesusahan, untuk teman-teman kita yang sakit. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan tadi kita sudah baca, kita sudah renungkan bersama-sama. Amin. Ada yang mau ditanyakan adik-adik? Ya, sudah jelas. Jadi perintah Tuhan hari ini Sudah, adalah rajin berbuat tadi kita bilang apa? Iya, jadi firman Tuhan hari ini adalah rajin berbuat baik. Siapa yang mau rajin berbuat baik? Aku, Kak. Baik itu mulai dari rumah kita dulu. Jangan jauh-jauh. Kita mau kirim bantuan nih. Bantuan bencana. Enggak usah adik-adik. Kalau kita nggak bisa, kita bantu mama, papa, itu berbuat baik. Dari lingkungan kita dulu. Adik, kakak saling menyayangi, itu berbuat baik. Nah, adik-adik, kalau sudah, kita mau ke aktivitas nih. Oh, ada Rahel. Rahel mau tanya apa ya, Rahel? Bukan Kak, itu yang tadi belum keluar. Mau rajin berbuat baik. Oke, selamat berbuat baik adik-adik. Abis IMPA ini langsung berbuat baik ya. Tolong mamanya, papanya. Kalau bisa cuci piring, beresin laptopnya, dan lain-lain. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke aktivitas kelas anak tanggung. Apa ya aktivitasnya hari ini? Iya, aktivitasnya itu adik-adik membuat video singkat. Nah, adik-adik kan suka rekam-rekam tuh ya. Paling lama 2 menit. Adik-adik berisi 3 perbuatan baik yang adik-adik lakukan setelah IMPA ini kepada sesama. Bisa keluarga di rumah, bisa tadi Kaneti bilang teman lewat daring, direkam. Jangan lama-lama. 3 perbuatan 2 menit aja. Jadi pendek-pendek aja. Terus adik-adik setelah adik-adik kirim videonya adik-adik perbuatan baik, jadi adik-adik lakukan perbuatan baik, minta tolong orang yang di rumah ya, rekam ya, mama, papa, tapi adik-adik jangan karena aktivitas ini, tapi sungguh-sungguh adik-adik lakukan seterusnya adik-adik. Terus adik-adik bisa kirim videonya adik-adik ke kakak-kakak layan di masing-masing sektor adik-adik ya. Bisa kakak layan siapa aja yang adik-adik biasa menghubungi kakak layan. Sama adik-adik seperti ayat hafalan paling lambat hari Kamis 31 Maret 2002. Jadi hari ini udah langsung minta tolong mama papanya. Ya adik-adik yang bisa adik-adik lakukan di hari Minggu perbuatan baik apa ya. Oke, bisa adik-adik. Nanti nih adik-adik untuk aktivitas hari ini itu ada hadiahnya loh. Jadi akan dipilih 3 orang adik-adik yang mengirimkan yang terbaik ya, nanti akan dinilai oleh kakak-kakaknya. 3 pemenang dari sektor 1 sampai 16. Ya, adik-adik, jadi adik-adik kirim aja, tapi adik-adik juga harus lakukan. Oke, adik-adik, ngerti kan aktivitasnya? Bisa semua ya? Pinter nih, sektor 9 sampai 16. Kalau gitu ditunggu adik-adik. Kak, berbuat baik sambil olahraga boleh nggak? Contohnya apa? Boleh aja itu, Matthew. Berbuat baik sambil olahraga, gimana ya? Temennya jatuh ya, ditolong. Tapi kan, oh boleh sih kalau ketemu temennya ya. Kalau lagi olahraga bareng adeknya, terus adeknya kepleset, ditolong ya bisa juga. Tapi jangan nunggu sampai kepleset. Boleh, boleh. Oke. Ya, apapun yang adik-adik bisa lakukan perbuatan baik kepada sesama, adik-adik boleh rekam ya, 3 selama 2 menit. Oke, kalau sudah selesai, berarti kita melanjutkan ibadah kita hari ini. Selanjutnya, kita mau merespon firman Tuhan ya, adik-adik yang sudah kita dengar. Kita mau nyanyi nih, adik-adik udah siap kita muji Tuhan sebagai respon firman Tuhan hari ini. Nyanyinya Cinta Akan Yesus.
adik-adik kita akan lanjut dengan doa syafaat. Ya, Kak, Matthew boleh orang tua dan sekolah nggak? boleh. Matthew orang tua dan sekolah. Yang pertama siapa yang mau? Bangsa Indonesia dan IMPA online kita. Matthew berarti yang nomor 2 ya, adik. Layan, orang tua, dan sekolah. Bangsa Indonesia dan IMPA. Siapa tuh? Rahel. Rahel sektor 10 ya? Apa Aku, Kak. Rahel sektor 10 ya? Soalnya Rahelnya ada 2 nih, ada sektor 15, Rahel juga. Oke, berarti yang pertama Rahel dari sektor 10, Bangsa Indonesia dan IMPA online. Yang kedua tadi Matthew, orang tua dan sekolah. Kemudian nanti kakak sambung, kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Ya, bisa dimulai berarti dengan Rahel dulu ya. Dibuka mute-nya Rahel. Lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa dan negara kami, biarlah bangsa dan negara kami maju, dan berkati juga presiden-presiden dan menteri-menteri yang menjaga negara kami, dan berkati juga IMPA kami, biarlah IMPA kami berjalan terus, dan dekat juga kakak layan yang mengajarkan kami, sertailah mereka dan berikan mereka kesehatan, dan berkati juga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah juga orang tua kami Tuhan, yang sudah menjaga kami sampai sebesar ini. Berkatilah mereka, berilah mereka kesehatan Tuhan dan pekerjaan yang bagus Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk sekolah kami Tuhan, yang ada yang masih secara online dan secara offline Tuhan. Berkatilah guru-guru kami Tuhan yang sudah sabar mengajarkan kami, membimbing kami Tuhan. Berkatilah kami juga agar kami bisa memahami penjelasan-penjelasan dari guru kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, dalam rangkaian doa syafaat kami mau berdoa untuk gereja kami, khususnya gereja GPIB Jatipon. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan kesaksiannya agar boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu. Berkati para pendeta kami, berkati Bapak Majelis, Presbiter, Penatua, Diaken, para Korsek dari sektor 1 sampai 16. Tuhan memberkati agar semua mereka boleh melayani Tuhan dengan takut akan Tuhan, dengan kesetiaan kepada Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu dari sektor 1 sampai 16 agar Tuhan yang boleh memberkati mereka satu persatu dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang boleh menolong mereka yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, untuk mereka yang dalam kesusahan, Engkau tolong, dan juga mereka yang berduka cita, Engkau boleh hiburkan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk tuan rumah, sektor 1 sampai 16, walaupun sedang tidak beribadah di rumah mereka pada saat ini karena pandemi, namun kiranya Tuhan yang terus memelihara mereka dalam pekerjaan, dalam pelayanan, juga dalam kesehatan mereka. Tuhan boleh memberkati dan mencukupkan akan kebutuhan mereka. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami teringat akan teman-teman kami yang sedang dalam keadaan sakit, ataupun orang tua, keluarga dari teman-teman kami yang dalam keadaan sakit atau dalam pemulihan. Kami mau berdoa untuk teman kami, Luther Tobing, sektor 5, teman kami Petra Patikawa, sektor 16, teman kami Calvin, sektor 5, teman kami Briele dan Briana, sektor 7, dan juga seluruh keluarga dari teman-teman kami, ataupun kakak layan kami yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkan mereka, memberikan mereka semangat untuk sembuh, untuk selalu mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersuka cita bersama-sama teman-teman kami yang berulang tahun, ataupun kakak-kakak layan kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usianya di minggu ini, dari tanggal 20 sampai 26 Maret. Kami mengucap syukur dan bersuka cita bersama Kak Bara, Kak Direk,
Untuk teman kami Kevin Marcelius Spesiahaan sektor 13, untuk teman kami Petra Christian Junior Patikawa sektor 16, teman kami Luther Fredrik Argado Lumban Tobing sektor 5, dan teman kami Charlotte Albertina Anete Oger sektor 4. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka dalam sukacita mereka, memberikan mereka umur panjang, memberikan mereka kesehatan, memberkati mereka dalam kehidupan mereka, baik di dalam sekolah mereka maupun kakak-kakak layan kami dalam pekerjaan mereka. Di dalam keluarga mereka, dimanapun berada, mereka selalu menjadi berkat dan sukacita bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah seluruh rangkaian doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Terima kasih adik-adik semua. Terima kasih Kak doanya. Dan Rahel juga terima kasih. Ya, kita mau masuk dalam persembahan. Adik-adik tadi di awal sudah disampaikan ya, siapin persembahannya. Adik-adik bisa melalui QR code nih cara memberikan persembahannya. Nanti ada ini ya, adik-adik bisa scan. Gimana kabar caranya? Jadi bisa scan QR code dengan adik-adik kalau punya aplikasi OVO, Genius, GoPay, Dana, lain-lain, tinggal adik-adik ganti rupiahnya kalau 5.000, angka 2 di belakang dengan kodenya 11 dari IMPA Pelkat PA. Ya, adik-adik bisa juga adik-adik kalau mau kasih uang tunai bisa dikumpulin di celengan yang udah adik-adik punya ya. Terus adik-adik bisa juga kalau nggak setelah dimasukin celengan dikumpulin, titipin mamanya, papanya, siapapun adik-adik yang pergi ke gereja. Nanti dikasih di kotak persembahan di gereja pada hari Minggu atau ada kotak persembahan tuh adik-adik di depan kantor gereja. Nah, adik-adik kalau adik-adik nggak bisa ke gereja, mama papanya juga nggak bisa ke gereja, tapi adik-adik mau kasih persembahan, bisa juga hubungi kakak layan adik-adik di masing-masing sektor, nanti bisa dibantu ya, dititip kakaknya, ditaruh di amplop, kasih nama Pelkat PA, nama adik-adik dan sektornya. Oke adik-adik sudah siap memberikan persembahan? Ya, kita menyanyikan pujian adik-adik untuk lagu persembahan Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar. Nanti ada teksnya. Kabara. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebun, dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak
jalan. Aku bermasmur dan ucap syukur di kehendaknya. Ya, adik-adik, kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Risto bisa berdoa persembahan? Iya Kak, bisa Kak. Oke, adik-adik siapin hati, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Silakan Risto. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai memberikan persembahannya Tuhan. Tolong berkati supaya persembahan ini bisa berguna untuk pelayanan-Mu ya Tuhan. Tolong berkati juga untuk tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Tolong Tuhan berkati supaya bisa diberi kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kristo. Kita lanjut ke warta Pelkat PA. Apa ya warta kita hari ini, Kabara? Pertama-tama kakak-kakak layan nih mengucapkan terima kasih Kaneti, Kabara, dan kakak-kakak layan untuk adik-adik yang sudah melayani nih. Tadi doa syafaat Matthew sama Rahel. Terima kasih untuk pelayanannya. Juga doa persembahan tadi oleh Kristo. Terima kasih juga adik-adik yang sudah kasih kesaksian pujian ataupun kesaksian pribadi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terus adik-adik terima kasih nih untuk adik-adik yang sudah mengerjakan aktivitas, yang sudah mengirim video ayat hafalan minggu lalu. Adik-adik bisa lihat ya di YouTube channel PLKPA GPIB Jatipo. Untuk IMPA minggu depan nih awal bulan seperti biasa tanggal 3 April kita lewat Zoom jam 8:30 ya, awal bulan itu satu link jadi digabung ya, cuman ada link anak tanggungnya cuma satu semua sektor 1 sampai 16 ya. Nanti akan dibagikan linknya ke kakak-kakak layan. Jadi adik-adik jangan lupa tetap IMPA 8:30 minggu depan. Kemudian ada pengumuman nih, kita mau Paskah sebentar lagi adik-adik tanggal 17 April. Jadi PLKPA juga akan mengadakan Paskah. Nanti adik-adik akan diinfokan lebih lanjut ya. Jadi akan ada lomba-lomba kayaknya ya Kabara ya di masing-masing kelas, masing-masing sektor. Nanti akan diinfokan. Adik-adik jangan ketinggalan. Nih ada flyernya. Ibadah Paskah minggu 17 April, jangan lupa. Lombanya apa, Kak? Tebak berantai dengan gambar untuk menebak kata yang berkaitan dengan Paskah. Potongan kata didapat dari kode yang diinfokan di IMPA dan sate virtual. Jadi harus ikut ya Kabara, sate virtual juga ya. Nanti setiap IMPA jangan ketinggalan, harus ikut. Iya Kak nih, clue-nya itu setiap ada IMPA. Jadi hari ini juga ada nih Kak. Oh ada clue-nya, berarti Ada Kabara clue-nya nih ya. nih, jadi nggak boleh ketinggalan nih. Setiap ada sate virtual Setelah 7 kemarin kata juga ada terkumpul. Kak, sate virtual kemarin Kak. Oh ada ya. Iya. Oke. Ini setelah 7 kata terkumpul, adik-adik bisa membuat video TikTok dengan merangkai kata-kata yang didapat. Wow. Deadline-nya 13 April 2022. Clue-nya ada sekarang, Kabara? Ada. Nanti dikirim ya, apa bagaimana? Next dulu Kak. Nanti ada. Oh, next. Ini. Ada juga lomba kelas AK dan AT. Membuat hiasan berbentuk telur dari kertas warna-warni, berbentuk ornamen 3D. Alatnya nih adik-adik bisa lihat, nanti mungkin bisa dikirim ya, atau adik-adik foto di screenshot. Kertas warna-warni, kertas metalik, tali, gunting, lem kertas hasil dekor akan dipasang di dekorasi Paskah GPB Jatipon. Deadline-nya paling lambat nih adik-adik 3 April jam 10 sampai jam 5 sore. Iya, jadi cara pembuatannya dapat dilihat nanti. Nih di sampingnya. Dekor. Oh, ini ada lagi khusus kelas anak tanggung. Lombanya berbeda dari biasa. Menyusun kalimat. Adik-adik dapat menebak potongan kata dari gambar yang diinfokan. Untuk minggu ini gambarnya adalah ini. Adik-adik silakan ditebak ya. Kata apa yang dapat disusun dari gambar tersebut. Ini Kak, clue-nya Kak. Iya, ini. Ini, catat adik-adik ya. Catat nih clue-nya nih. Ada nih, ada gambar apa ya? Gambarnya. Ada gambar Ini apa dan sama gambar ini. apa?
ambil pulpen, baru catat. Ambil kertas, pulpen, dan catat nih. Terus simpen nih kata-kata yang udah adik-adik rangkai nih dari sebelum-sebelumnya. Dari IMPA minggu lalu, ibadah sate virtual, sama minggu ini nih. Sudah. Oke. Aku nggak ngerti yang ini Kak, yang Sendiri Kak. aku nggak ngerti yang ini maksudnya apa ya Kak? L Ini gambar apa ya? sama dengan I. Sendal. Nah kan diganti jadi sendi. Nah itu Republik Indonesia-nya juga ditulis. Iya, catat aja dulu. Catat dulu aja. Catat dulu, nanti bisa minta penjelasannya setelah IMPA. Dengan kabar. Oke adik-adik, kalau sudah kita lanjut ya, kita mau menutup ibadah kita dengan menyanyikan pujian Kita Satu di Dalam Tuhan, KC 183. Adik-adik, mari kita berdiri yuk. Silakan Kabara, KC 183, bait 1 dan 3. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Ya, adik-adik akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Jika doanya, oke. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur Engkau boleh memberkati, memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan menjadikan kami anak-anak yang selalu rajin berbuat baik, di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja yang kami temui. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan berkenan atas ibadah kami, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan tetap berkati dan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Oke adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan memberkati, boleh dibuka kameranya, kita mau foto bersama dulu sebentar. Hari Minggu semuanya, buka kamera dulu ya. Buka foto kamera dulu ya, kita foto dulu. Rahel, Lakresia, siapa nih? Bentar, Kak. Ada Matthew, Inigo, ada Matthew, sektor 13, sektor 14. Keke, Abara atau siapa ya? Kak Dias yang boleh foto? Aku screenshot ya. Ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, bagus. Dari minggu adik-adik. Kak.
Ya, dadah, boleh live.